Ruhut tuntut, Abdul Somad juga ditangkap. Puji Tuhan. Halo Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Ya, semoga tayangan kita ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan ya Sobat Waras ya. Oke. Sebelum kita ke bahannya, kita simak dulu deh video ini ya untuk relaksasi ya. Oke. Oke, ya. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Wow, ya, sepertinya beliau sangat benci ya, sangat fobia ya sama yang namanya salib ya. Sampai-sampai dia fitnah di dalam salib itu ada patung di salib, ada jin kafir kata dia. Lalu kita lihat klarifikasi dia ya di depan jemaahnya ini ya. Katanya itu ada di hadis katanya. Jadi itu merupakan ajaran dari mereka sendiri ya. Tanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk fil buyut, dalam rumah, fiha tamasil. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar, orang yang diganggu jin hantu. Pertanyaan saya ya, apakah itu jin kafir? Di mana ayatnya jin kafir ya? Oke ya. Kita simak lagi. Setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya, ada patung buang-buang semua karena tempat dia berdiam di dalam. Pada kesempatan itu, UAS kembali menegaskan ceramahnya tersebut dilakukan di forum tertutup pengajian Sabtu subuh di lapangan terbuka. Disiarkan di televisi. Itu dalam Islam, bukan di TV. Saya jelaskan itu, bukan di TV. Itu dalam Islam, tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Ya ini argumen UAS ya. Tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Saya jelaskan itu bukan topik akbar di TV One. Saya jelaskan itu bukan pemerintahan lapor di stadion. Ya, jadi kalau misalnya di depan jemaat, jadi boleh ya menjelek-jelekan agama lain, begitukah ajaran kalian Ustadz? Ustadz ini geblek juga ya. Saya bukan waktu konteksnya mengejek-ejek orang, tapi dalam hal bersama orang Islam di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Ya, ini argumen dia ya. Jadi menurutnya kalau dilakukan bersama-sama dengan jemaat itu tidak salah ya. Kira-kira begitu menurut dia teman-teman ya. Ya, jadi kalau lalu ada yang videokan lalu diposting ya. Mau bersaksi di pengadilan nanti? Selesai. Pak Kapolsek ada, Pak Danramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota Dewan ada. Pengacara siap-siap. Ya, itulah ya kira-kira pernyataan UAS atau klarifikasi UAS ya. Lalu akhir-akhir ini sobat, itu UAS viral kembali, bahkan politisi PDIP Ruhut Sitompul pun tidak mau diam ya, bahkan netizen pun banyak ini ya yang mengecam si Abdul Somad ini ya. Ya, ini dimuat oleh Babe ya dari Makassar Terkini, dimuat kemarin ya, 27 Agustus 2021. Ruhut tuntut, Abdul Somad juga ditangkap. Begini klarifikasi UAS dulu soal disalib ada jin. Oke. Ya, kita simak. Ini menarik sobat, menarik sekali ini ya. Terkini.id Jakarta, politikus PDIP Ruhut Sitompul menuntut agar Polri juga menangkap UAS Abdul Somad, penyusup
Samsul, Muhammad Kece, dan Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni, tetapi yang lain-lain, termasuk Ustadz Abdul Somad, kata Ruhut Sitompul pada Jumat 27 Agustus 2021, dilansir dari JPNN. Adapun masalah terkait UAS yang disinggung Ruhut adalah terkait ceramah yang dianggap menghina salib. Menurutnya, pernyataan UAS soal di salib ada jin itu juga termasuk penghinaan kepada agama Kristen. Ya, dia apa enggak menghina tuh, ya, bilang di salib itu ada setan. Ada apa? Kan ujar Ruhut Sitompul. Untuk itulah ia berharap semua orang yang menghina agama diproses hukum, termasuk UAS. Semua harus diproses kalau yang berkaitan dengan SARA, tandas mantan anggota Komisi 3 DPR itu. Adapun UAS telah memberi klarifikasi soal ceramahnya yang dianggap menghina, ya, salib, ya. Dalam klarifikasinya di kantor Majelis Ulama MUI, ya, MUI ini selalu membela ustadz-ustadznya yang menghina agama Kristen. Tapi ketika ada, ya, orang Kristen yang berbicara fakta dan data, dia buru-buru yang menganggap itu satu penghinaan dan harus segera ditangkap, ya, termasuk si Muhammad Kacik, ya. Ya, di Jalan Proklamasi Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2019, UAS menyampaikan beberapa poin. Pertama, ia mengungkapkan bahwa pernyataan soal salib itu merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan jemaah yang berceramah di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru Riau. Jadi memang kebiasaan UAS, ya, dia ini nggak ada bahan untuk ceramah. Dia itu kerjanya cuman jemaah tanya dia jawab. Ya, lalu jawabannya ngarung ngidul, tidak ada dalil, ya. Pertanyaan saya, coba dijawab buat Muslim. Ada nggak dalil di dalam Quran Anda bahwa di salib itu ada jin kafir? Ya, coba dijawab, ya. UAS bercerita, ia memang selalu menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan jemaah setiap Sabtu setelah salat subuh. Ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan, ungkap dia. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa ceramahnya yang dinilai menghina salib itu terjadi dalam kegiatan komunitas Muslim. Ya, sebenarnya lebih gentleman Muhammad Kacik. Muhammad Kacik berbicara data dan fakta. Setelah itu dia kasih link. Ayo, yang mau bertanya, yang mau bantah silakan masuk. Sedangkan UAS ini kan nggak ada, ya, nggak ada di situ orang Kristen yang bisa bantah dia. Karena apa? Ya, dia di kandangnya sendiri. Ya, ini pengecut namanya, ya, teman-teman, ya. Seharusnya UAS ini lebih parah dari Muhammad Kacik menurut saya. Di tengah komunitas masyarakat Muslim di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam dalam kajian khusus Sabtu subuh, ungkapnya. Ya, jadi rupanya mereka ini suka sekali, ya, dalam ajaran mereka ini menghina-hina agama orang, ya. Kira-kira begitu, ya. Dalam ceramahnya itu, UAS mengaku hanya berupa menjelaskan tentang akidah seorang Muslim. Ya, iya, akidah orang Kristen juga mengatakan bahwa di luar Yesus, ya, itu nabi palsu. Ya, jadi Muhammad itu nabi palsu juga, ya, UAS, ya. Ya, jadi jangan tersinggung, ya, teman-teman, ya. Ia menerangkan sesuai kepercayaan Islam, malaikat tidak masuk ke rumah kalau di dalamnya terdapat patung. Ya, ini juga berarti malaikat ini, saya nggak tahu, ya, malaikat dalam Islam ini malaikat pengecut, ya. Malaikat yang takut sama apa, ya, sama jin, ya, lucu, ya. Oke. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung, ya? Sebab di antara tempat tinggal jin adalah patung paparnya. Jadi orang Islam hati-hati, ya. Kalau di rumah Anda ada patung, ya, berarti ada jin di situ, ya, jin kafir, ya. UAS menegaskan bahwa pada saat itu ia tidak sedang membandingkan agama, berdebat maupun berdialog, namun menjelaskan akidah umat Islam, tandasnya. Ya, kalau Muhammad Kacik jelas berdialog, ya, diajak orang berdialog, diajak orang untuk berdebat. Tapi ya dasar nggak ada yang berani masuk, ya sudah. Lalu kenapa dibilang penistaan? Seharusnya UAS ini lebih parah karena dia tidak pernah mengajak orang Kristen untuk berdialog dengan dia, ya. Sedangkan Muhammad Kacik di setiap roomnya, ya, orang Islam sering masuk untuk berdialog dan itu fair-fair aja, nggak ada masalah, ya. Lalu kenapa, ya, Muhammad Kacik ditangkap lalu UAS belum ditangkap? Inilah yang menjadi keresahan dari Ustadz dari Ruhut Sitompul supaya segera menangkap UAS, ya. Entahlah UAS ini di mana sekarang? Apakah dia sedang kabur ke Arab juga? Mengikuti jejak dari si Habibnya, ya. Kita dengar aja kabarnya bagaimana nanti, ya. Oke, silakan Pak Piong, Tutu Channel. Salam maras.
Iya, salam waras untuk kita semua. Salam waras Pak Pavel. Ya, Salam, salam. ini salam. Kalau kita bisa kenang ini apa kata-katanya Ruhut Sitompul ya. Pening Ya. aku tante, pening aku, ya kan? Jadi memang rupanya lagi pening nih Ruhut Sitompul karena memang si Buas ini memang belum ditangkap ya. Tapi memang bagaimanapun dia keluar kemana-mana, kalau sudah diciduk oleh polisi, tidak sampai 1 hari mungkin sudah lari lagi ke IGD. Ya, saya Pinsang ya. tidak tahu. Bisa. Sedangkan yang sekuat Waloni aja, ya dengan ototnya yang berotot itu, tidak nyampe 1 hari sudah lari ke IGD. Ya ini Pak Kace, puji Tuhan, ya sudah berapa hari, 2 harian lebih ya, dia masih di dalam, ya. Karena orang-orang ini semacam si Buas, ya Waloni ini apa ya, cuman jago di luar saja ya, cuma apa namanya ngomongnya besar ya, giliran sudah terciduk stres berat ya, giliran sudah terciduk dia apa namanya langsung down. Ya karena memang kebanyakan ya orang-orang ubing-ubing ini banyak ngomong tetapi rupanya mereka ketakutan juga gitu ya, karena itulah apalagi sih yang diandalkan oleh mereka Pak Pavel dan semua hanya dengan cuman ngomong besar ya, karena kalau diadu misalnya diajak debat mereka itu selalu ngacir ya, mereka itu selalu pulang bawa koper. Karena kalau yang tadi dibilang apa namanya si Buas itu dia hanya berbicara di depan jemaahnya ya. Lalu kenapa itu harusnya kalau dia tidak mau di syuting atau tidak mau diambil videonya ya diperiksa. Loh, jangan dia lempar sembunyi tangan. Saya hanya di jemaat saja. Ya, saya tidak di depan TV One. Siapa juga di TV One? Emang Pak Aceh di TV One? Tidak. Ya, itu kan semua kalau sudah di media, sudah di publik, ya harus dipertanggungjawabkan. Setiap perkataan, setiap omongan kita, apalagi seorang penceramah. Kalau seorang penceramah sudah memprovokasi, apalagi menghujat, menghina simbol-simbol agama lain, apakah layak dibilang penceramah? Udah gitu jemaahnya ketawa lagi. Ini jemaahnya sama-sama apa namanya nih, sama-sama olengnya ya. Bapak Yong, berarti memang Ya. jemaahnya suka mendengarkan hal-hal yang berbau penghinaan, Pak. Oh iya, Berarti kan kalau ya sama-sama busuk dengan ustadznya, Pak. kalau tidak dia senang dengar penghujatan terhadap kekristenan, itu tidak akan laku, Pak. Ya Waloni. Kalau dia cuman ceramah dengan ayat-ayat Al-Quran ya, dia ceramah dengan kitabnya, nabi-nabinya, gak laku, ya laku. Ya si Somat, coba bicara dengan ini, dengan dengan nabi-nabi yang ada di Qurannya, tidak akan laku, Pak. Jadi mereka ini memang harus mengambil dari kitab kita, dari Bible. Kalau dia ngambilnya dengan objektif, tapi ngambilnya kan penghujatan, ya, makian. Ya ini luar biasa ya, menurut saya ini contoh yang tidak baik dan ini merupakan tontonan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tetapi orang seperti ini bisa bebas. Bahkan MUI waktu itu tabayun ya, memanggil. Tidak ada tabayunnya di kantor polisi. Sedangkan Pak Muhammad Kace langsung minta polisi untuk mengambil. Kalau misalnya Waloni kan tidak dibilang, Pak. MUI bilang nggak Waloni ngambil? Tidak. Hanya bilang untuk keadilan. Semuanya siapapun. Ya, akhirnya polisi bergerak. Jadi menurut saya polisi sebenarnya harusnya dengan sudah banyak beredar tentang si UAS ini harus diambil juga, dimintain keterangan. Apapun nanti di kantor polisi, jika memang dia tidak layak untuk menjadi tersangka, ya silahkan dikeluarkan.
tetapi ini dipanggil saja tidak, sedangkan laporan juga sudah masuk. Tapi kita tetap tunggu saja Pak Pavel dan semua yang kita hadir di sini, kita tunggu saja kabar baiknya, karena menurut saya ini adalah targetnya juga. Targetnya adalah pasti UAS dan yang lain-lainnya, ya, karena Nandar juga sudah siap-siap untuk ke Afghanistan dia, karena mungkin sudah mau diciduk juga, jadi dia sudah ambil koper siap-siap untuk ke Afghanistan juga. Mungkin dia ingin seperti Paul Jang di sana gitu, aman gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah ketar-ketir Pak Pavel. Itu dulu Pak Pavel. Oke, terima kasih Pak Pio. Ya, ini kita sudah kedatangan Pak Baja, Ibu Reda, Pak Babe, Pak Forest ya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Baja dulu. Salam waras Pak Baja. Salam waras. Ya, salam. Seperti berkali-kali saya sampaikan, saya termasuk orang yang membuka-buka dalil ya sejak khotbahnya UAS. Jadi tapi karena saya memang dibesarkan sempat tinggal lama, cukup lama di daerah Jawa Timur, saya memang berteman dengan banyak-banyak teman-teman yang golongan NU ya, dan sebagian besar puji Tuhan memang termasuk teman-teman saya itu termasuk teman-teman yang toleran. Tapi ketika saya membuka-buka, bahkan saya buka Quran, saya buka hadis, saya buka yang saya pikir dijadikan UAS menjadi jadi referensinya dia, ternyata saya tidak menemukan satu pun. Nah, kalau boleh kita lihat, apakah ada jin itu yang kafir? Saya tidak menemukan jin itu beragama. Bahkan jin itu adalah sejatinya adalah anak dari iblis, dari golongan dari iblis. Kalau boleh kita buka. Bukannya ada jin malah Pak? Mari kita buka sama-sama. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa ketika seorang dokter ulama katanya, tapi dia tidak melampirkan dalil. Yang saya herankan lagi, umatnya tidak ada yang periksa. Masa ada bahasan tentang jin kafir disalib, gitu loh. Tidak ada minta dalilnya, cuma ketawa-ketawa aja seperti yang dikatakan Pak Piong tadi. Nah, saya sendiri malah terusik, malah pengen buka sebetulnya siapa sih sebetulnya jin itu. Kalau boleh dibuka QS 18 ayat 50. QS 18 ayat 50. Silakan dibuka pakai tafsir apapun yang di situ. Kalau Pak Pavel punya aplikasi yang di tafsir.com, boleh langsung tafsir itu keluarnya. Kita di ini jadi saya ambil di ini sih Pak, Merdeka aja. Yang di Depok boleh, silakan. Apakah siapa sih sebetulnya jin itu? Sabar ya, ini yang di enggak ada tafsirnya ini ya. QS 18 baca ya. Ayat 50 toh? Ayat 50 betul. Ya. Dan ingatlah dalam kurung, tutup kurung, ketika kami berfirman kepada para malaikat, kami ini siapa ya berfirman kepada para malaikat ini? Ya, ini dia, saya menarik. Begini, Pak. Dulu kan mereka bilang kami itu adalah malaikat dengan Allah. Sekarang kami ini siapa? Sedangkan kami ini berfirmannya kepada malaikat. Coba mikir. Ayo, mikir dulu nih. Kita kan sering bertanya, kami itu apa kan? Mereka katakan kami itu adalah Allah dengan malaikatnya. Ya sekarang kami ini sedang berfirman kepada malaikat. Lalu kami ini siapa dengan siapa lagi, Pak? Oh, Bajang. Nah, kalau pengen jelas sebetulnya ketika membaca Quran disarankan kita pakai tafsir. Kalau menurut teman-teman saya. Cuma ini kan sudah diartikan dalam gini, Pak, dalam bahasa Indonesia. Tapi kan dalam tafsir kan tidak diberitahu kami ini siapa, Pak.